Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fendi, mahasiswa ahli jenis Universitas Dr. Subandi Jember. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Pemeriksaan GCS sendiri ada 3 item, yaitu I, verbal, dan motorik. Untuk I nilainya 4, verbal nilainya 5, dan motorik nilainya 6. Jadi total ada 15. Untuk pemeriksaan I atau mata, poin tertinggi adalah 4. Nah, untuk poin 4 sendiri, bila pasien bisa membuka mata dengan spontan atau tanpa rangsangan apapun. Untuk nilai yang ketiga, bila pasien bisa membuka mata dengan rangsangan suara. Pak, bila dengan rangsangan suara saja pasien sudah bisa membuka mata, maka kita nilai 3. Untuk nilai 2, bila pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Bisa kita rangsang pada daerah sternum atau pada daerah ujung jari. Pak, bila pasien merasakan nyeri waktu membuka mata pada waktu dirangsang nyeri, kita nilai 2. Untuk nilai 1, pasien tidak ada respon membuka mata bila kita panggil ataupun kita beri rangsangan nyeri. Untuk poin yang kedua adalah verbal. Verbal sendiri nilainya ada 5. Bisa kita nilai 5 apabila pasien bisa berorientasi penuh dengan keadaan. Contohnya pasien kita tanya namanya siapa dan bisa menjawab dengan sesuai. Pak, namanya siapa? Wafid. Ketika pasien bisa menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan kita, maka kita nilai dengan nilai 5. Untuk nilai 4, pasien disorientasi. Jadi kita berikan pertanyaan, pasiennya bisa menjawab tapi jawabannya salah atau tidak sesuai. Pak, hari ini hari apa? Jumat. Nah, pasien menjawab hari Jumat, padahal hari ini adalah hari Minggu. Maka di situ kita bisa menilai dengan nilai 4. Dan nilai yang ketiga, pasien hanya membentuk kata-kata tanpa ada kalimat. Jadi malah tidak nyambung. Kita tanya kemana, pasiennya jawabnya kemana. Ya, seperti Pak, Bapak sudah makan atau belum? Sakit. Nah, pasien menjawab sakit. Harusnya pasien menjawab belum atau sudah. Maka di situ kita nilai dengan 3. Untuk nilai 2, pasien bisa menjawab tapi hanya mengerang tanpa ada kata-kata yang muncul. Pak, namanya siapa? Nah, pasien hanya menjawab dengan erangan kata-kata seperti itu, kita nilai dengan 2. Untuk nilai 1, kita berikan pertanyaan ataupun kita berikan rangsangan, pasien tidak ada respon sama sekali. Pemeriksaan selanjutnya adalah motorik. Pada motorik ini kita ada 6. Ya, kita beri nilai 1 sampai 6. Untuk nilai 6, jika pasien bisa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Contohnya pasien kita suruh untuk mengangkat kaki. Pak, tolong angkat kakinya kanan dan kiri. Nah, ketika pasien bisa mengangkat kaki kanan dan kiri, maka kita beri nilai 6. Dan untuk yang kelima, pasien hanya bisa melokalisir nyeri, yaitu kita beri rangsangan nyeri. Pak, pada kali ini kita berikan nilai 5. Untuk nilai yang keempat, pasien menghindari nyeri. Coba kita lakukan, berikan rangsangan nyeri pada ujung kuku dan pasien menariknya. Ketika pasien menarik ini, kita beri nilai 4. Dan untuk nilai ketiga, pasien kita beri rangsangan nyeri tapi memberikan gerakan yang abnormal. Nah, pasien bisa melakukan tindakan fleksi abnormal, kita beri nilai 3. Dan apabila pasien melakukan gerakan ekstensi abnormal, pada waktu kita beri rangsangan nyeri, itu kita beri nilai 2. Seperti gerakan kejang tersebut, maka kita beri nilai 2. Dan untuk nilai 1, pasien tidak bisa merespon apa-apa dengan rangsangan nyeri. Kali ini kita akan melakukan
pemeriksaan Meining-Nielsen. Meining-Nielsen yang pertama adalah pemeriksaan kaku kudu. Cara untuk pemeriksaan kaku kudu adalah tangan kiri kita berada di belakang kepala atau di daerah occipital pasien dan tangan kanan berada di dada pasien. Seperti ini, dan pasien kita fleksikan secara pasif sampai dengan dagu menyentuh dada. Apabila dagu bisa menyentuh dada, maka hasilnya positif. Kalau dagu tidak bisa menyentuh dada, maka hasilnya negatif. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan Meining-Nielsen. Yang pertama adalah kaku kudu. Caranya adalah tangan kiri kita berada di belakang kepala atau daerah occipital pasien, dan tangan kanan kita berada di dada pasien. Kita fleksikan secara pasif kepala pasien sampai dengan dagu menyentuh dada. Hasil negatif bila dagu bisa menyentuh dada, dan hasil positif bila dagu tidak bisa menyentuh dada. Yang kedua adalah kita akan melakukan pemeriksaan Kerningsein. Kerningsein sendiri adalah paha ditekuk dan diekstensikan membentuk sudut 135 derajat. Jadi paha ditekuk dan diekstensikan sampai dengan sudut 135 derajat. Hasil negatif bila bisa membentuk sudut 135 derajat, dan hasilnya positif bila pasien tidak bisa membentuk sudut 135 derajat atau pasien sudah merasakan nyeri. Yang ketiga adalah pemeriksaan Bratzinski 1. Caranya adalah tangan kiri kita berada di belakang kepala pasien dan tangan kanan berada di dada pasien, dan kita fleksikan kepala sampai dengan dagu menyentuh dada. Hasil positif bila tidak ada gerakan fleksi involunter pada tungkai bawah, dan hasil positif bila ada gerakan involunter pada tungkai bawah. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu pemeriksaan Bratzinski 2. Caranya adalah sendi lutut difleksikan lalu didorong ke arah pasien. Nah, hasilnya negatif bila tidak ada gerakan pada kaki yang sebelahnya, dan hasil positif bila ada gerakan di kaki yang sebelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial. Untuk yang pertama adalah penciuman atau nervus 1. Caranya adalah pasien disuruh menutup mata dan kita berikan aroma-aroma pada hidung pasien. Contohnya seperti aroma kopi atau minyak. Jadi pasien suruh menebak ini aroma apa, ya. Pasien suruh menutup mata, Pak, ini aroma apa? Kopi. Ini aroma apa, Pak? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Jika pasien bisa menebaknya, itu berarti tidak ada masalah pada nervus 1. Dan untuk yang kedua adalah penglihatan atau optik atau nervus yang kedua. Jadi pasien disuruh membaca Snellen-Cut yang sejauh 6 meter. Pada pemeriksaan ini pasien bisa membaca Snellen-Cut dengan benar. Selanjutnya adalah nervus 3, 4, dan 6. Pada kali ini pasien bola matanya itu bergerak sendiri di luar kemauan, atau pasien tidak bisa mengikuti arah dari benda yang dilihatnya. Seperti ini, pasien tidak bisa mengikuti atau bisa mengikuti arah benda yang kita tunjukkan. Dan juga bisa kita lihat untuk pemeriksaan pupil. Jadi pada pemeriksaan pupil, mata pasien diberi rangsangan cahaya, dan di sini pupil akan mengecil, ukurannya 2-3. Yang keempat adalah nervus yang kelima. Ya, pasien diberi rangsangan barang halus atau tajam, dan pasien menjawabnya dengan benar dengan cara pasien disuruh menutup mata dan kita berikan rangsangan di bagian wajah untuk menebaknya. Pak, ini halus atau kasar? Halus. Halus. Ini Tajam. tajam. Yang
Coba yang sini ini halus atau tajam? Halus. Halus, Tajam. tajam. Nah, itu tadi untuk pemeriksaan nervus yang kelima. Dan yang selanjutnya adalah nervus ketujuh. Wajah pasien kita anjurkan untuk mengerutkan dahi. Nah, Pak, tolong dahinya dikerutkan lagi. Nah, dan kita observasi, kita lihat apakah wajahnya simetris atau tidak. Selanjutnya adalah nervus ke-8 atau nervus pendengaran. Kali ini untuk mengecek nervus pendengaran kita membutuhkan alat yang namanya garpu tala. Kali ini saya menggunakan ini, anggap saja ini sebagai garpu tala karena kebetulan sedang tidak ada garpu tala ya. Caranya adalah garpu tala kita bunyikan dan kita taruh di atas kepala pasien dan pasien suruh membandingkan antara kanan dan kiri itu sama atau tidak. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah nervus yang ke-9 atau nervus perasa. Pada kali ini pasien disuruh merasakan dan suruh membandingkan antara ini rasa gula atau garam. Yang sering kita pakai adalah gula atau garam. Jadi pasien suruh merasakan, Pak ini apa? Asin. Asin. Pak coba ini? Manis. Manis. Dan pasien bisa membedakan mana asin ataupun manis. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus yang ke-10. Pasien kali ini disuruh mengeluarkan suara ah dan diobservasi adakah gerakan palatum atau di faringel. Dan yang ke-11 adalah pasien disuruh mengangkat bahu kanan dan kiri. Dan kita bandingkan kekuatan bahu kanan dan kiri pasien. Nah, kita bandingkan apakah kekuatannya sama atau tidak. Yang selanjutnya adalah nervus ke-12. Nervus ke-12 adalah pasien disuruh mengeluarkan lidah dan suruh menyebutkan beberapa huruf. Pak, tolong keluarkan lidah. Nah, dan kita lihat apakah ada kelainan ataupun ada cacat. Dan pasien kita suruh mengucapkan huruf R atau L. Ya, Pak tolong bilang R. R. Pak tolong bilang L. L. Demikianlah pemeriksaan yang saya lakukan pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.